Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Tamsikudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Administrasi Pendidikan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Suci Analismi dan juga Tuti Isnani, kami akan mempresentasikan terkait perencanaan anggaran dan belanja pendidikan dan pengawasannya. Dalam materi ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu definisi dan konsep anggaran pendidikan. Kemudian yang kedua itu ada belanja pendidikan dan mekanisme penggunaan dana di sekolah. Dan terakhir itu ada pengawasan anggaran pendidikan. Langsung saja untuk materi yang pertama, definisi anggaran di dalam lembaga pendidikan. Apa itu anggaran pendidikan? Untuk menjalankan pendidikan yang berkualitas, sekolah tidak hanya membutuhkan guru dan fasilitas, tetapi juga pengelolaan keuangan yang baik. Semua kegiatan sekolah, mulai dari pembelajaran, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, hingga pembangunan fasilitas memerlukan pembiayaan. Nah, proses perencanaan dan mengatur pembiayaan itulah yang kita sebut dengan penganggaran. Menurut penelitian Fatah yang dikutip oleh Wahid, penganggaran adalah kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau biasa kita sebut budget. Nah, budget itu merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dengan bentuk satuan uang, kemudian digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Kita sederhanakan, anggaran pendidikan adalah rencana penggunaan dana dalam satu periode tertentu untuk mendukung seluruh kegiatan pendidikan. Anggaran berfungsi seperti peta dan kompas yang membantu sekolah itu untuk menentukan arah penggunaan dana agar tujuan pendidikan bisa tercapai, terukur, dan juga akuntabel. Terdapat dasar hukum anggaran pendidikan. Pemerintah juga punya peran besar dalam pendanaan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Di sekolah, anggaran itu dituangkan dalam dokumen resmi yang bernama, pertama itu ada RAPBS. RAPBS itu merupakan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Yang kedua itu ada RKAS. RKAS itu rencana kerja dan anggaran sekolah. Dokumen tersebut mengatur semua perkiraan pendapatan sekolah, dari mulai dana BOS, kemudian sumbangan masyarakat, dan sumber dana lainnya, serta bagaimana dana tersebut akan digunakan. Jadi anggaran memastikan rupiah yang masuk dan juga keluar itu bisa dipertanggungjawabkan untuk mendukung layanan pendidikan yang berkualitas. Poin yang kedua yaitu fungsi anggaran pendidikan. Anggaran bukan sekadar daftar angka tapi merupakan alat strategis yang sangat penting bagi sekolah untuk mencapai tujuannya. Mengapa anggaran itu penting? Karena anggaran dapat membantu sekolah melihat apakah program yang direncanakan benar-benar berjalan dan apakah dana yang digunakan sudah tepat, efektif, dan juga efisien. Dalam anggaran ini, sekolah bisa mengetahui yang pertama, program berjalan sesuai rencana atau tidak, kemudian ada pemborosan atau tidak, dan yang terakhir itu dana digunakan untuk prioritas yang benar. Fungsi utama anggaran di sekolah itu terdapat 4 fungsi. Yang pertama ada planning tool. Planning tool itu membantu sekolah merencanakan program dan tujuan masa depan dengan jelas. Fungsi yang kedua, controlling tool, yaitu mengontrol pengeluaran agar sesuai dengan rencana dan mencegah penyimpangan. Ketiga, ada coordinating tool, yaitu menyatukan semua bagian sekolah agar bekerja sesuai arah yang sama. Dan yang terakhir itu ada evaluation tool, yaitu menilai apakah penggunaan dana sudah efektif dan berhasil mencapai target pendidikan. Anggaran adalah alat untuk merencanakan, mengontrol, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah agar tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Kalau misalnya sekolah mampu mengelola anggaran dengan baik, maka kualitas pendidikan akan meningkat. Pemborosan dapat dicegah dan setiap rupiah itu memberi manfaat maksimal untuk siswa dan perkembangan sekolahnya. Poin yang ketiga yaitu prinsip penyusunan anggaran pendidikan di sekolah. Nah, dalam pengelolaan keuangan di sekolah,
ada beberapa prinsip-prinsip penting yang harus dipatuhi agar anggaran benar-benar mendukung kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip ini bertujuan supaya dana sekolah itu dikelola secara adil, terbuka, efektif, dan bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. 4 prinsip utama anggaran sekolah. Yang pertama itu ada transparansi atau keterbukaan. Sekolah harus terbuka soal sumber dana, jumlah anggaran, dan pemakaiannya. Informasi keuangan itu harus mudah diakses oleh orang tua, guru, dan juga masyarakat. Tujuannya apa? Untuk membangun kepercayaan dan dukungan semua pihak dalam memajukan sekolah. Semua data keuangan jelas dan terbuka sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Poin yang kedua yaitu akuntabilitas atau bisa dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dijelaskan sesuai aturan dan juga rencana yang telah disusun. Sekolah wajib memberikan laporan ke orang tua, kepada masyarakat maupun kepada pemerintah bahwa dana itu yang digunakan sesuai dengan perencanaan, prosedur yang jelas dan juga hasil yang dapat diukur. Poin yang ketiga yaitu efektivitas atau tepat sasaran. Nah, anggaran harus dipakai untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan, bukan hanya sekadar habis dipakai, tapi juga menghasilkan dampak nyata bagi sekolah dan juga siswa. Dana itu digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Dan yang keempat itu ada efisiensi atau hemat dan juga optimal. Nah, anggaran ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, biaya minimal, kemudian hasil maksimal, waktu, tenaga, dan sumber daya juga digunakan secara bijak agar hasil terbaik dengan penggunaan sumber daya yang paling efisien. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan juga efisien, sekolah bisa berkembang dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswanya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk anggaran pendidikan. Nah, anggaran itu bukan hanya sekedar soal angka ya, tapi alat manajemen sekolah untuk merencanakan, kemudian mengatur dan mengawasi penggunaan dana pendidikan agar tepat sasaran. Di sini terdapat 3 bentuk anggaran pendidikan. Yang pertama, line item budgeting atau anggaran butir per butir. Nah, sekolah itu kan mempunyai daftar belanja yang sangat rinci ya, mulai dari gaji guru, kemudian listrik, ATK, hingga biaya perbaikan-perbaikan kecil. Line item budgeting ini fokus pada apa saja yang dibeli untuk memastikan semua kebutuhan dasar sekolah itu tercatat dengan jelas, kemudian juga sederhana dan akan mudah diawasi. Program yang kedua yaitu ada program budgeting atau anggaran berbasis program. Untuk jenis ini itu tidak hanya sekadar mencatat pengeluaran, tapi juga fokus pada program dan tujuan pendidikan. Misalnya ada program peningkatan kompetensi guru, kemudian program pengembangan fasilitas sekolah, dan juga fokus pada alasan dan tujuan penggunaan dana tersebut. Jadi uang sekolah digunakan untuk mendukung misi dan program nyata, bukan sekedar belanja barang. Terakhir ada performance budgeting yaitu anggaran berbasis kinerja. Ini adalah level dari anggaran yang paling strategis. Tidak hanya melihat programnya tetapi juga kinerja dan hasilnya. Contoh targetnya itu biasanya presentase kelulusan meningkat, kemudian jumlah guru tersertifikasi itu bertambah, dan juga dana yang dikaitkan dengan target kinerja. Jadi sekolah bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga memastikan hasil yang nyata. Materi selanjutnya yaitu belanja pendidikan dan mekanisme penggunaan dana sekolah. Dalam belanja pendidikan, terdapat sumber-sumber anggaran pendidikan di sekolah. Dalam mengelola sekolah, salah satu hal terpenting adalah pendanaan pendidikan. Sekolah membutuhkan sumber dana yang jelas, sah, dan juga bertanggung jawab untuk menjalankan program pembelajaran dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Secara umum, sumber dan dana sekolah berasal dari pemerintah, masyarakat, dan sumber sah lainnya yang tidak mengikat. Sumber dana yang pertama yaitu dana dari pemerintah. Nah, sumber dana ini adalah sumber utama sekolah yang bentuknya antara lain seperti DIK yaitu daftar isian kegiatan, dana rutin tahunan, kemudian ada dana BOS, bantuan operasional sekolah yang digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional sekolah. Dana pemerintah wajib digunakan sesuai aturan dan dilaporkan secara bertanggung jawab. Dana yang kedua yaitu dana dari orang tua siswa. Dana dari orang tua siswa itu biasanya ditentukan melalui rapat komite sekolah. Jenisnya itu dapat berupa iuran bulanan, kemudian dana untuk siswa baru yang biasanya bisa dicicil, kemudian juga ada sumbangan sukarela dari orang tua.
Dana ini membantu mendukung program sekolah yang belum tercakup oleh dana pemerintah. Dana yang ketiga yaitu sumber dana dari masyarakat. Dana sukarela dari masyarakat atau pihak yang peduli dengan pendidikan sekolah itu sumbernya biasanya dari individu, kemudian ada organisasi atau lembaga, dan juga dunia usaha bisnis baik pemerintah ataupun swasta. Bentuknya itu biasanya berupa uang, fasilitas, atau dukungan kegiatan. Sumber dana yang keempat yaitu dana dari alumni. Alumni sering berperan besar dalam membantu sekolah berkembang. Bantuan dari alumni dapat berupa buku dan perlengkapan sekolah, kemudian bantuan dana, ada juga dukungan kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler atau yang lainnya. Kadang dana juga diperoleh dari kegiatan reuni atau penggalangan dana alumni. Sumber dana yang kelima yaitu dari peserta kegiatan. Nah, sekolah biasanya memperoleh dana melalui program kegiatan bagi siswa atau masyarakat seperti kursus komputer, kemudian juga ada kursus bahasa, atau bisa pelatihan keterampilan lainnya. Program ini tidak hanya menghasilkan dana tapi juga meningkatkan kompetensi siswa. Sumber dana yang terakhir yaitu dari kegiatan wirausaha sekolah. Beberapa sekolah itu mengembangkan unit bisnis, misalnya kayak kantin sekolah, kemudian koperasi sekolah, fotokopi, warung, atau bazar sekolah. Nah, selain mendukung kegiatan sekolah, ini juga melatih siswa untuk belajar berwirausaha. Hai semuanya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Analismi. Kini saya yang bertugas untuk menjelaskan poin-poin selanjutnya dalam tema anggaran, belanja pendidikan, serta pengawasannya. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada rekan saya Mbak Tuti untuk kesempatannya dan kerjasamanya. Oke, berbicara mengenai belanja pendidikan, ada 3 macam belanja pendidikan yang diformulasikan oleh para ahli manajemen. Yang pertama adalah belanja investasi, yang kedua adalah belanja personel, dan yang ketiga adalah belanja operasional. Apa itu belanja investasi? Belanja investasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan untuk fasilitas, sarana, dan prasarana yang bersifat permanen dan peruntukannya untuk jangka waktu yang panjang. Contohnya untuk biaya yang dikeluarkan untuk membangun sekolah misalnya, atau membeli sarana dan prasarana lainnya yang bersifat menunjang pendidikan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya belanja personel. Apa itu belanja personel? Nah, belanja personel adalah belanja yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Biasanya pembiayaannya itu yang diberikan oleh siswa dalam rangka menunjang kualitas proses pendidikan di sekolah. Kebutuhan-kebutuhan seperti apa sih? Seperti buku paket misalnya, buku tulis misalnya, atau alat-alat tulis lainnya. Kemudian yang ketiga adalah belanja operasional. Nah, belanja operasional ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu belanja personalia, dan yang kedua adalah belanja non personalia. Apa sih belanja personalia itu? Belanja personalia adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang proses atau kegiatan-kegiatan dalam pendidikan seperti gaji guru, gaji pokok guru, tunjangan-tunjangan untuk guru, tunjangan yang bersifat struktural, tunjangan yang bersifat fungsional, dan juga biaya-biaya untuk memberikan reward atau tambahan untuk kesejahteraan guru-guru. Nah, kemudian ada lagi tunjangan, maksudnya ada lagi biaya belanja pendidikan operasional yang bersifat non personalia. Yang bersifat non personalia ini juga sama, tujuannya adalah dikeluarkan untuk menunjang kualitas proses pendidikan ya, tetapi ini lebih ke bersifat
dana-dana yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, contoh-contoh biaya pendidikan untuk belanja non personalia adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan atau program-program sekolah, seperti dana untuk membiayai pengembangan perpustakaan ataupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, poin selanjutnya adalah mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan anggaran belanja pendidikan. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun anggaran. Langkah yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Kemudian tahapan yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi sumber-sumber dana yang berupa uang dan harus dinyatakan dalam bentuk uang. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Selanjutnya adalah kita harus memformulasikan anggaran dalam bentuk atau format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi pendidikan. Selanjutnya, kita menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, dari kepala sekolah misalnya. Kemudian melakukan revisi anggaran. Setelah itu meminta persetujuan atas revisi anggaran yang diusulkan. Kemudian tahap yang terakhir adalah pengesahan susunan atau perencanaan anggaran yang sudah dibuat. Baik, selanjutnya kita akan berbicara mengenai pengawasan anggaran. Sebelum kita membuat gambaran yang utuh mengenai tahapan-tahapannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi anggaran itu sendiri. Maksud saya pengawasan itu tersendiri. Apa sih pengawasan anggaran itu? Pengawasan anggaran adalah kegiatan yang berupa mereview, memeriksa, mengevaluasi secara sistematis perencanaan-perencanaan anggaran yang telah dibuat. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghindari atau meminimalisir kemungkinan penyelewengan dana yang disediakan berupa anggaran untuk belanja pendidikan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan perencanaan. Baik, dalam kegiatan pengawasan tentu saja ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar kegiatan pengawasan sesuai dengan tujuannya. Prinsip yang pertama adalah pengawasan dimulai dari persiapan dan mencakup evaluasi program. Itu kenapa kegiatan pengawasan juga harus dilakukan secara sistematis, harus ada perencanaannya. Kemudian prinsip yang kedua adalah hasil pengawasan harus ditindaklanjuti dengan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Prinsip yang ketiga, fokus pengawasan pada bidang strategis dan manajerial. Kemudian, pengawasan juga harus berdampak luas dan menyeluruh. Tidak bisa kegiatan pengawasan sifatnya hanya pada titik-titik tertentu, tetapi harus menyeluruh. Kemudian pelaksanaan pengawasan harus profesional dan berintegritas. Artinya yang melakukan kegiatan pengawasan haruslah orang yang memiliki integritas dan memiliki hak dan struktur jabatan yang jelas. Kemudian data pengawasan harus akurat, tentu saja ya, karena tidak boleh bersifat manipulatif. Kemudian hasil pengawasan pun harus dilakukan tepat waktu. Kegiatannya juga harus sesuai dengan perencanaan, harus sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kemudian pengawasan harus bersifat objektif dan komprehensif.
Selanjutnya, pengawasan tidak boleh menimbulkan pemborosan. Prinsip selanjutnya, pengawasan memastikan kesesuaian dengan keputusan awal. Dan prinsip yang terakhir, pengawasan harus menilai kesesuaian pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Nah, itu dia prinsip-prinsip pengawasan anggaran. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai tahapan pengawasan anggaran. Ada tahapan apa saja sih dalam kegiatan pengawasan anggaran? Yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu standar kinerja. Itu ada dalam perencanaan awal kegiatan pengawasan ya. Kemudian yang kedua adalah kita mulai melaksanakan penilaian kinerja. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah membandingkan hasil penilaian kinerja. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah menindaklanjuti hasil perbandingan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke teknik pengawasan anggaran pendidikan. Ada dua jenis teknik pengawasan anggaran pendidikan. Yang pertama adalah teknik pengawasan langsung dan yang kedua adalah teknik pengawasan tidak langsung. Bagaimana sih teknik pengawasan langsung? Teknik pengawasan langsung itu dilakukan secara langsung oleh pihak yang berwenang, misalnya oleh kepala sekolah yang langsung terjun ke lapangan dalam mengawasi proses pembagian atau pendistribusian anggaran yang disesuaikan dengan rencana-rencana yang bahkan mungkin bisa bersama-sama dibuat oleh kepala sekolah dan juga tim. Kemudian teknik pengawasan tidak langsung tentu saja atasan tidak langsung terjun ke lapangan, melainkan menginstruksikan tugas-tugas tertentu kepada pihak-pihak tertentu yang dipercaya. Kemudian misalnya kepala sekolah bisa memeriksa hasil-hasil laporannya dari orang-orang yang diberi kepercayaan. Nah, itulah pembahasan kita mengenai belanja pendidikan serta pengawasan anggaran. Semoga penjelasan kali ini cukup bermanfaat untuk pembelajaran kita selanjutnya, dan untuk pertanyaan serta diskusi akan kita lakukan bersama-sama di kelas. Semoga pembahasannya menjadi lebih luas dan lebih dapat dipahami. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.